Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mili Umbri dan masih di channel Mister Mili. Hari ini kita akan latihan lagi terkait dengan persiapan teman-teman menghadapi tes SKBCAT untuk formasi CPNS Penjaga Tahanan. Dan ini sebenarnya untuk kisi-kisi penjaga tahanan ini kejaksaan juga bisa ya, KPK juga bisa. Jadi yang ada penahanannya ataupun ada tempat orang ditahan seperti penjaga tahanan ya, rutan KPK itu bisa. Sebenarnya kalian belajar untuk materi terkait dengan penjaga tahanan ini. Nah, sebelum itu teman-teman silakan kalian bisa subscribe channel ini dan juga like, bantu share-nya ya. Dan untuk materi lainnya saya nggak tahu ini part keberapa, tetapi untuk materi-materi lainnya atau video sebelum ini silakan kalian bisa cek di playlist sudah saya letakkan. Dan bagi teman-teman yang mungkin masih berminat ingin ikut bimbel SKB CPNS Penjaga Tahanan, kelas masih dibuka sampai 2 Desember ya. Semoga kalian yang menonton video ini sebelum 2 Desember ataupun maksimal lah ya jam 12 malam 2 September kalian sudah mendaftar. Tetapi kalau lewat dari 3 Desember itu kelas sudah dimulai dan kalian bisa tryout saja ya. Jadi tryoutnya link ada di deskripsi video ini atau ada di bio Instagram saya, atau kalau nggak paham kalian bisa DM ke Instagram saya. Jadi kalian bisa latihan tryout atau bisa untuk langsung daftar bimbingan belajarnya. Nah, ini teman-teman ya, sekali lagi saya sampaikan di setiap video bahwa formasi CPNS Penjaga Tahanan itu ada kemampuan umum, ada kemampuan khusus ya, dan ini kalian bisa download semua file materinya ada di sini atau linknya ada di deskripsi video ini, atau kalian bisa salin dengan ketik ulang di Google Chrome ya untuk mendownload materinya. Jadi lengkap di sini. Dan untuk latihan-latihannya nanti saya tidak hanya fokus terhadap Permenkumham, bisa saja tentang Undang-Undang 45, Undang-Undang HAM, Undang-Undang SN ya, atau misal narkotika, atau misal Permen Pengaman ya, atau tentang materi tentang KUHP atau KUHP. Jadi semua akan saya bahas. Silakan kalian simak karena mungkin dalam penjelasan saya ada beberapa materi yang mungkin tidak saya sampaikan di video-video lainnya, tetapi di video ini saya akan sampaikan materinya dalam bentuk pertanyaan ataupun jawaban dari pertanyaannya. Jadi silakan kalian simak videonya sampai selesai. Baik, soal yang pertama, apabila terdapat kondisi atau situasi dalam ihwal kegentingan yang memaksa, maka presiden berhak mengeluarkan. Nah, ini sebenarnya masuk dalam kategori UUD 1945. Dalam UUD 1945 ya, di kemampuan umum yang merupakan juga salah satu kisi-kisi dari SKB CAT Penjaga Tahanan, ini sudah diatur. Nah, apabila terdapat kondisi atau situasi dalam ihwal kegentingan yang memaksa, maka presiden berhak mengeluarkan apa? Jadi kalau misalnya ada situasi yang mendesak nih, presiden itu boleh mengeluarkan yang namanya aturan ya, atau boleh mengeluarkan yang namanya arahan ya. Nah, jadi kita lihat apa yang dikeluarkan. A. Instruksi Presiden, B. Undang-undang, C. Rancangan undang-undang, D. Peraturan pemerintah, E. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Jadi apa? Jawabannya oke, kita lihat untuk soal nomor 1. Ini kategorinya Undang-Undang 1945. Nah, menurut Undang-Undang 1945 pada pasal 22 ayat 1 dijelaskan dalam hal ihwal kegentingan atau apabila ada kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Jadi, peraturan pemerintah pengganti undang-undang jawabannya ya. Jawabannya adalah yang E. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan itu yang paling tinggi adalah UUD 1945 ya. Kemudian ada TAP MPR, kemudian ada undang-undang, kemudian di bawahnya atau terkadang setara ya dengan Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau disingkat dengan Perpu ya. Perpu ya, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kemudian di bawahnya ada peraturan presiden ya, kemudian ada peraturan daerah. Nah, ini hierarki peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Jadi yang paling tinggi Undang-Undang 1945. Nah, Perpu ini atau peraturan pengganti undang-undang itu dikeluarkan hanya
apabila ada kegentingan yang memaksa. Contohnya apa? Contohnya seperti adanya kemarin COVID-19 ya. COVID-19 kan itu suatu bencana ya, bencana yang ataupun ada ihwal kegentingan atau kondisi keadaan darurat. Nah, jadi pemerintah perlu mengeluarkan yang namanya peraturan. Peraturan contohnya harus ada pembatasan penggunaan masker ya dan vaksin. Nah, itu diatur dalam Perpu ya ataupun peraturan pengganti undang-undang karena halnya memaksa. Nah, tetapi jika kondisinya tidak memaksa lagi, maka Perpu ini akan dibawa ke rapat DPR ya. Untuk apa? Apakah Perpu ini mau disahkan menjadi undang-undang atau tidak? Kalau tidak, maka Perpu ini harus dicabut karena tidak dalam kondisi genting atau gawat atau darurat lagi ya. Tetapi kalau Perpu ini dibawa ke rapat DPR, kemudian mau dijadikan undang-undang, maka Perpu ini berganti statusnya menjadi undang-undang. Nah, tapi Perpu ini ingat hanya dikeluarkan oleh Presiden dan dalam keadaan genting. Jika keadaan tidak genting lagi, tidak darurat lagi, maka Perpu ini harus dibawa ke rapat DPR di sidang berikutnya untuk dibahas apakah Perpu ini mau dijadikan undang-undang atau tidak ya. Atau kalau mau disahkan jadi undang-undang dia. Kalau tidak mau disahkan maka Perpu ini harus batal dan dihapus. Jadi itu yang penting teman-teman harus ketahui. Yang kedua masih tentang Undang-Undang 1945 ya. UUD 1945. Pada Undang-Undang 1945 pasal 20A dijelaskan bahwa DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Kemudian ditanyakan, apa yang dimaksud dengan fungsi legislasi? Oke, fungsi legislasi itu apa? A. Menyusun dan membahas rancangan peraturan perundang-undangan. B. Melakukan monitoring terhadap berjalannya undang-undang. C. Melakukan penolakan terhadap RAPBN. D. Menyuarakan aspirasi masyarakat. E. Melakukan pengawasan kepada pemerintah. Oke. Dari kelima jawaban ini, yang menurut teman-teman, fungsi dari legislasi itu apa? Oke. Kita lihat ya, menyusun dan membahas rancangan peraturan perundang-undangan. Boleh jadi. Melakukan monitoring terhadap berjalannya undang-undang. Melakukan monitoring, memonitor. Ini lebih kepada fungsinya pengawasan ya. Pengawasan. Jadi ini bukan. Melakukan penolakan terhadap APBN, ini lebih kepada fungsinya anggaran ya. Kemudian menyuarakan aspirasi masyarakat ya. Nah, ini boleh juga karena kita kalau misalnya nggak tahu ya, oh ini bisa jadi ya. Oke. E. Melakukan pengawasan kepada pemerintah. Sudah ada kata pengawasan berarti ini fungsi pengawasan. Nah, tinggal dua nih, apakah D, apakah A ya jawabannya. Oke. Kita lihat dulu legislasi itu apa. Fungsi legislasi memiliki maksud bahwa DPR memiliki kewenangan menyusun, membahas, menetapkan undang-undang serta rancangan undang-undang. Jadi yang paling pas jawabannya dan benar adalah A ya, menyusun dan membahas rancangan peraturan perundang-undangan. Jadi legislasi. DPR itu merupakan legislatif ya, legislatif. Legislatif itu terdiri dari MPR ya, kemudian DPR, kemudian DPD dan di bawahnya ada DPRD ya, entah itu tingkat provinsi, kabupaten ataupun kota. MPR itu gabungan dari DPD dan DPR ya, itu anggotanya jadi anggota MPR secara otomatis. Tapi DPR RI ya, bukan DPRD, kota, provinsi ataupun kabupaten. Nah, kemudian kalau berkaitan dengan legislasi ya, fungsi legislasi kemudian itu berkaitan dengan menyusun dan membahas rancangan peraturan perundang-undangan. Jadi legislasi itu berkaitan dengan membahas, menyusun, dan menetapkan undang-undang. Jadi itu yang penting teman-teman tahu. Kalau fungsi anggaran berarti berkaitan dengan anggaran. Kalau pengawasan berarti berkaitan dengan pengawasan, ya, mengawasi jalannya peraturan perundang-undangan atau mengawasi pemerintah. Nah, itu yang teman-teman harus pahami juga kalau misalnya ketemu ya soal yang seperti ini. Lanjut soal nomor 3, apa saja azas dalam pemilihan umum? Ini sangat mudah sekali ya. Kalau teman-teman aktif mungkin mengikuti terkait dengan pilpres ya atau pilkada, ini kenapa saya masukkan soal-soal yang pilkada ini atau pilpres? Karena ini kan lagi
tahun politik ya, tahun politik, dan kemudian sebentar lagi sebelum video ini rilis ya, atau kalian nontonnya sudah rilis, jadi kan sudah berjalan yang namanya pilkada ya. Nah, atau pilpres juga sudah. Nah, jadi saya masukkan apa saja azas dalam pemilihan umum. Ini masih diatur dalam Undang-Undang 1945. Oke. Apakah A langsung umum bebas rahasia jujur dan aman, langsung umum bebas rahasia jujur dan amanah, C langsung umum bersama rahasia jujur dan adil, D langsung umum bebas rahasia jujur dan adil, langsung umum bersama rahasia jujur dan adil. Oke. Jawabannya yang mana? Kita lihat dulu berdasarkan undang-undang. Dalam Undang-Undang 1945 pasal 22E ayat 1 dijelaskan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung. Oke, ada ya, langsung sama semua. Umum ada juga, bebas, oke, bebas ya. Rahasia, oke, ada rahasia, jujur dan adil. Berarti yang bukan ini bersama, ini jelas salah ya. Kemudian aman nggak ada kata aman ya. Kemudian bersama ini, nah antara B dan E. Langsung umum bebas rahasia jujur dan adil, amanah nggak ada. Oke, jadi jawabannya D. Atau lebih gampang kita mengingatnya luber jurdil. Jadi azas pemilu itu apa? Luber jurdil. Langsung umum bebas rahasia jujur dan adil. Gampang kan? Tapi kalau teman-teman tidak paham, tidak tahu, maka akan susah menjawabnya. Ini siapa tahu soal-soal seperti ini ada ya. Soal nomor 4, berikut ini yang bukan jenis golongan narkotika. Oke, ini undang-undang narkotika ya, undang-undang narkotika tahun 2009, undang-undangnya masih berlaku sampai sekarang. Berikut ini yang bukan jenis dari golongan narkotika. Oh ya, saya lupa menyampaikan bahwa soal SKB CAT ini lebih konsepnya kepada soal hafalan, bukan penalaran ya. Ingat, soalnya hafalan. Jadi kalian memang harus belajar yang namanya peraturan-peraturan, harus belajar yang namanya undang-undang, dan juga sudah dijelaskan ya terkait dengan kisi-kisinya. Jadi silakan kalian cari, kemudian kalian pelajari. Tidak perlu dihafal per pasalnya, tapi kalau kalian hafal cepat menangkap ya baik ya, tapi cukup dipahami saja. Misalnya undang-undang narkotika itu membahas tentang apa saja. Oh, dalamnya ada tentang aturan penggunaan, kemudian ada rehabilitasi, tentang ada BNN ya, kemudian bagaimana alur penggunaan narkotika dari awal sampai dengan penyerahan kepada pasien. Nah, itu inti dari undang-undang narkotika. Nah, sekarang berikut ini yang bukan jenis dari golongan narkotika. A golongan 1, 2, 3 zat adiktif dan psikotropika. B golongan 1, 2, 3 dan psikotropika. C golongan 1, 2 dan 3. D zat adiktif dan psikotropika. E hanya ada golongan 1 dan psikotropika. Oke. Kira-kira dari jawaban ini yang mana yang benar? Jadi ingat, karena ini konsepnya hafalan, jadi kita harus ya sesuai dengan aturan dan harus sesuai dengan undang-undang yang ada. Nah, jadi kita lihat sesuai Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 pada pasal 6 ayat 1 dijelaskan bahwa narkotika digolongkan ke dalam narkotika golongan 1, golongan 2 dan golongan 3. Nah, jadi yang tepat jawabannya adalah yang C ya. Jadi berdasarkan Undang-Undang Narkotika itu golongan narkotika itu ada 3. Ada golongan 1, ada golongan 2 dan ada golongan 3 ya. Sedangkan zat aditif ini bukan jenis narkotika ya. Zat aditif ini adalah zat yang bisa membuat penggunanya merasa ketergantungan. Tapi bukan jenis narkotika. Contohnya apa zat aditif ini? Misalnya nikotin yang ada pada rokok, itu kan bukan narkotika. Kemudian kafein yang ada pada kopi, teh ya, misalnya coklat ya, itu kan penggunanya merasa kecanduan. Tapi ini bukan jenis narkotika. Kemudian psikotropika ini merupakan bahan kimia, misalnya masuk dalam pil ekstasi ya. Nah, itu kan untuk biasanya obat yang digunakan untuk penenang ya. Tetapi kalau digunakan secara banyak ya jelas itu akan melanggar juga. Tapi itu bukan dalam bentuk jenis ataupun dalam kategori narkotika. Oke, soal nomor 4 jawabannya adalah yang C. 5, berikut ini golongan narkotika yang tidak boleh digunakan untuk pelayanan kesehatan adalah, ingat tadi golongan narkotika itu ada 3, golongan 1, golongan 2, golongan 3 ya. Nah, kalian harus paham. Sebenarnya di Undang-Undang Narkotika sudah dijelaskan di lampirannya di paling bawah ya, itu golongan 1 apa, golongan 2 apa, golongan 3 apa jenis narkotika ya. Dan juga sudah dijelaskan narkotika yang nggak boleh untuk pelayanan kesehatan itu narkotika golongan berapa. Itu sudah ada. Oke. Untuk memahami jawaban ini atau menjawab soal ini, kita lihat dulu pengertiannya ataupun sesuai dengan Undang-Undang Narkotika Nomor 35.
tahun 2009 pasal 8 ayat 1 dijelaskan bahwa narkotika di golongan 1 dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Nah, berarti golongan 1 yang nggak boleh. Ya, jadi yang nggak boleh adalah golongan 1, sedangkan golongan 2, 3 ya itu boleh ya. Oke. Jadi yang bukan adalah golongan 1. Nah, jadi narkotika golongan 1 itu apa? Seperti ganja ya, kokain, kemudian apalagi ya? Daun koka ya. Nah, kemudian apalagi banyak saya lupa, tapi teman-teman silakan baca yang ada di lampiran Undang-Undang Narkotika itu sudah lengkap ya. Tapi pada umumnya yaitu seperti ganja, kokain ya. Kemudian ada sabu-sabu itu masuknya ke dalam narkotika jenis golongan ke-1. Jadi silakan kalian baca lengkap di sana atau bisa kalian searching di Google ya. Baik teman-teman yang ingin ikut bimbel, kalau memang kalian nonton video ini habis ya bimbelnya tidak buka lagi, kalian bisa try out. Klik link yang ada di deskripsi video ini atau bisa DM ke Instagram saya. Kalian silakan daftar tryoutnya, dan kalau mau dapat potongan 15.000 kalian masukkan kode voucher milih CPNS ya. Ini alurnya bisa kalian lihat, atau kalau kurang paham memang kalian bisa DM ke Instagram saya. Baik, soal nomor 6. Apa yang dimaksud dengan pidana penjara seumur hidup? Oke, pidana penjara seumur hidup. Ini sering kita dengar. Misalnya kayak Ferdy Sambo ya, dijatuhi hukuman pidana penjara seumur hidup. Nah, kira-kira apa? Dan tentunya sekali lagi ingat, berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, acuannya tetap kembali kepada undang-undang dan peraturan ya. Jadi kalau ini berkaitan dengan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oke. Apa yang dimaksud dengan pidana penjara seumur hidup? A. Pidana penjara sesuai dengan umur hidupnya. Misalnya umurnya 35, berarti dia 35 tahun ya, itu maksudnya. B. Pidana penjara maksimal selama 20 tahun. Pidana penjara selama terpidana masih hidup hingga meninggal. Pidana penjara yang boleh memilih antara 20 tahun atau selamanya. Atau E. Semuanya benar. Oke. Yang dimaksud pidana seumur hidup itu apa? Kita lihat pengertiannya. Dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 12, ini KUHP yang lama ya, karena KUHP yang baru kan belum berlaku. KUHP yang baru itu baru berlaku tahun 2026 nanti ya, dan KUHP-nya juga belum ada. Jadi ada KUHP, ada KUHP. Kalau KUHP ini berkaitan dengan aturan-aturan pelanggaran-pelanggarannya, tapi kalau KUHP itu mengatur tentang bagaimana tata cara proses dalam peradilan ya, atau dalam pidananya. Nah, kemudian dijelaskan bahwa pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu. Pidana penjara dalam waktu tertentu sekali-sekali tidak boleh melebihi 20 tahun. Jadi kalau pidana dalam waktu tertentu, misalnya diputus pidana berapa tahun ya, nggak boleh lebih dari 20 tahun ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pidana penjara seumur hidup artinya pidana penjara selama terpidana masih hidup sampai meninggal dunia. Nah, ini ya, atau pidana penjara yang dijalani sepanjang hidupnya. Jadi, berdasarkan KUHP, pidana itu ada dua. Ada pidana seumur hidup, ini ya, ada pidana selama waktu tertentu. Selama waktu tertentu itu pidana penjara yang ada angkanya, misalnya diputuskan dijatuhkan putusan pidana penjara 5 tahun. Nah, ini kan maksudnya selama waktu tertentu. Tetapi ada ketentuannya. Pidana penjara dalam waktu tertentu sekali-sekali tidak boleh melebihi, jadi maksimal ya 20 tahun. Kalau lebih dari 20 tahun dia masuknya kepada pidana seumur hidup. Nah, itu ya maksudnya. Nah, saya akan bahas juga terkait dengan KUHP dan juga KUHP. Nah, ini bedanya ya. Kalau KUHP itu saya langsung ke contoh soal. KUHP itu berisi tentang pelanggaran-pelanggaran. Misalnya orang mencuri ya. Nah, hukumannya berapa tahun? Misalnya maksimal 4 tahun ya. Nah, itu maksudnya diatur dalam KUHP. Sedangkan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, nah setelah orang ini mencuri, kemudian diatur bagaimana proses penyidikannya ya, kemudian proses pengadilannya, nah kemudian bagaimana proses penyelidikan, pengumpulan barang bukti. Nah, inilah yang membedakan KUHP dan KUHP.
Kalau KUHP tentang pelanggaran-pelanggarannya, larangan ya, kemudian hukuman pidananya berapa, tapi kalau KUHP ya itu berhubungan dengan proses dalam peradilannya. Itu yang membedakan antara KUHP dan juga KUHP. Soal nomor 7, berapa lama hukuman penjara bagi petugas pemasyarakatan yang bekerja di lapas apabila membiarkan seseorang narapidana melarikan diri dari dalam lapas atau rutan? Masih diatur dalam KUHP. Ingat, ini masih KUHP yang lama ya, KUHP yang baru belum. KUHP ya, bukan KUHP. KUHP. Sedangkan KUHP yang baru ini belum ada. KUHP yang baru itu akan diatur pada tahun ataupun dibuat pada tahun 2025 ya. Jadi belum ada. Karena KUHP dan KUHP ini saling berkaitan ya, saling ada kaitannya. Jadi tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau ada KUHP pasti ada KUHP-nya ya. Oke. Ini kalau misalnya petugas pemasyarakatan atau penjaga tahanan lah ya membiarkan orang atau narapidana melarikan diri dari lapas atau rutan. Nah, itu berhak untuk mendapatkan hukuman di penjara. Nah, kira-kira penjaranya paling lama berapa? Paling lama setengah tahun, paling lama 2 tahun, paling lama 4 tahun, paling lama 5 tahun, atau paling lama 6 tahun. Oke, kalian silakan ditebak aja dulu ya berapa. Tulis di kolom komentar, bisa post videonya. Kalau udah dapat, lanjut videonya. Baik, kita lihat pengertian dulu dalam KUHP ya. Oke, dalam KUHP pasal 462 ayat 1 dijelaskan bahwa seorang pejabat yang diberikan tugas menjaga orang yang dirampas kemerdekaannya atas perintah penguasa umum atau putusan atau ketetapan pengadilan. Nah, seorang pejabat berarti di sini masuknya kepada termasuk PNS penjaga tahanan ya. Oke. Nah, ini seorang pejabat yang diberikan tugas. Nah, tugas kita kan penjaga tahanan menjaga orang yang dirampas kemerdekaannya. Dalam artian dia dimasukkan ke dalam lapas ya atau ke rutan atas perintah penguasa umum atau putusan atau ketetapan pengadilan, berarti sudah ada putus vonis di pengadilan ya, dengan sengaja membiarkan orang itu melarikan diri atau sengaja melepaskannya atau memberikan pertolongan pada waktu dilepas atau melepaskan diri. Ancaman dengan pidana, melepaskan diri diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Nah, jadi jawabannya adalah yang C. Nah, nggak boleh. Jadi petugas pemasyarakatan, formasi penjaga tahanan, anggota jaga ya, itu berat tugasnya. Nah, apabila ada orang yang melarikan diri dan kita membiarkan, ya jelas akan dapat hukuman penjara juga. Ya, yang awalnya kita menjaga, kemudian kita dijaga ya. Nah, jadi kalau nanti ketemu soal seperti ini, ingat ya, kalau membiarkan, melakukan pembiaran dengan sengaja melepaskan narapidana, itu hukuman paling lama 4 tahun. Ini berdasarkan KUHP ya, KUHP pasal 462 ayat 1. Kalian bisa baca. Soal nomor 8. Oke. Apa yang dimaksud dengan inspeksi dalam menjalankan fungsi pemasyarakatan? Nah, jadi ada istilahnya inspeksi ya. Atau kalau sering teman-teman lihat itu inspeksi mendadak atau sidak ya. Nah, kira-kira inspeksi dalam pemasyarakatan itu apa? A. Kegiatan pengamanan orang dan fasilitas guna mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban. B. Kegiatan pemeriksaan secara sesama. C. Kegiatan penjagaan, pengawalan, dan perlindungan terhadap narapidana. D. Kegiatan pemeriksaan secara langsung sehubungan dengan pelaksanaan pengamanan. Kegiatan mencari informasi terhadap potensi gangguan keamanan di lapas. Dari kelima ini, apa jawabannya? Kita lihat dulu ya. Dalam Permen Kumham, yang diatur nomor 33 tahun 2015, pasal 1 ayat 14 disebutkan bahwa inspeksi adalah pemeriksaan secara langsung sehubungan dengan pelaksanaan pengamanan. Nah, ini yang disebut dengan inspeksi ya. Jadi, inspeksi dan penggeledahan itu beda ya. Ya, sebenarnya beda-beda tipis ya. Tapi kalau inspeksi itu pemeriksaan secara langsung. Jadi terjun ke tempatnya, kemudian melakukan penggeledahan ya. Oke, melakukan pemeriksaan secara langsung sehubungan dengan pelaksanaan pengamanan. Bisa saja inspeksi mendadak itu tanpa adanya perencanaan. Apabila misalnya melihat situasi yang dikira ada potensi gangguan keamanan, nah itu boleh dilakukan inspeksi ya. Jadi itu yang dimaksud dengan inspeksi artinya memeriksa atau pemeriksaan secara langsung sehubungan dengan pelaksanaan
pengamanan dalam rangka mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban. Oke, soal nomor 8. Nah, ini kayaknya yang kemarin ya, pejabat fungsional pemasarakatan dapat diberhentikan dari jabatan apabila mencakup beberapa hal berikut ini. Nah, ini soal yang kemarin, yang sebelum videonya, ini belum saya hapus, jadi nggak apa-apa ya. Nah, ini sudah saya jelaskan. Jadi jawabannya ada di Permen Pan RB nomor 35 tahun 2021 tentang JF pengaman pemasarakatan. Pada pasal 48 dijelaskan bahwa pengaman pemasarakatan diberhentikan dari jabatannya apabila, ini diberhentikan dari jabatannya apabila ditugaskan secara penuh di luar pengaman pemasarakatan, kemudian mengundurkan diri, menjalani cuti di luar tanggung negara, menjalani tugas belajar, memiliki keyakinan beda. Jadi jawabannya itu yang bukan adalah yang E ya. Nah, ini yang soal kemarin, tapi nggak apa-apa saya jelaskan. Oke, habis teman-teman, cuma 8 soal ya, berarti saya buat ya, nggak apa-apa, kita berkala belajarnya, nanti akan saya buatkan lebih banyak lagi, kemudian materi-materinya kalian bisa download, kalian bisa baca, atau kalau mau lebih jelasnya, nanti saya jelaskan di bimbingan belajarnya, atau kalian bisa ikut TO, tapi lebih enak bimbingan belajarnya ya, jadi lebih pas kalian mendapatkan ilmu dan pengertiannya. Oke, sampai di sini paham ya teman-teman, semangat dan selamat belajar, silakan jangan pantang mundur ya, karena ini satu tahapan lagi SKB CAT di terakhir ya. Nah, jadi silakan kalian pelajari, kalau lebih baik hafal ya, kalau tidak ya dibaca, dipahami, jangan sampai kalian tidak belajar. Ingat SKB CAT itu bobot poinnya 50%, jadi sangat menentukan kalian untuk mendapatkan nilai besar pada pelaksanaan tes SKB CAT. Oke, terima kasih teman-teman. Nantikan video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar teman-teman yang lain bisa mendapatkan informasi. Mempermudah jalan orang lain, maka jalan kalian akan dipermudahkan juga oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sekali lagi, terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dan selamat belajar.